Joni Joshua, NIM 71 2018 049. Saya Oscar Alexander Selahi, NIM 71 2018 083. Saya Casey Jennifer Aring, NIM 71 2018 101. Untuk menjelaskan poin nomor 1 itu bagaimana agama-agama timur memaknai apa itu agama. Jadi menurut kelompok yang kelompok pahami itu, bila kita memaknai apa itu agama, menurut agama-agama timur itu tidak akan pernah sama dengan peradaban barat memaknainya, karena peradaban barat itu memaknai agama suatu aturan atau sistem kepercayaan, tetapi agama timur memaknai agama sebagai sebuah ajaran menuju kebaikan yang bersumber dari kekuatan yang suci, atau sering kita sebut itu dari kekuatan Tuhan. Tidak ada suatu aturan baku yang mengikat di dalam agama timur, melainkan suatu kebebasan di mana terdapat banyak perbedaan dirayakan karena bukan suatu keseragaman yang diutamakan, tetapi di dalam agama-agama timur ini mengutamakan ajaran, tidak seperti agama barat yang kaku kepada doktrinnya. Jadi agama timur ini tidak pernah memaknai religion ini sesuatu yang tunggal, tetapi sesuatu yang jamak dan beragam, adanya suatu kebebasan cara, tapi bisa mencapai suatu esensi yang sama, yaitu suatu suci. Begitu yang bisa kelompok jelaskan. Peradaban timur memaknai bahwa keimanan itu berbicara tentang pengalaman pribadi ataupun pengalaman komunitas yang merupakan refleksi dari keintiman dengan kekuatan yang suci, sehingga keimanan menjadi satu hal yang pasti berbeda. Perbedaan itu adalah hakiki, maka perbedaan dalam konsepsi timur bukanlah suatu permasalahan, melainkan mereka merayakan perbedaan tersebut. Tradisi dalam konsepsi timur merupakan sekumpulan praktik yang merefleksikan keimanan. Dia berciri dinamis sekaligus adaptif. Artinya adalah tradisi mengikuti pertumbuhan atau perkembangan manusia ataupun konteks di mana ia berada. Sehingga peradaban timur memaknai bahwa agama bukanlah hal yang final, melainkan merupakan proses yang akan selalu berkembang dan berubah mengikuti keadaan zaman di mana ia dihidupi. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga yang merupakan pembahasan inti dari kelompok kami, yaitu Nyalung Kapanduyan, yang merupakan salah satu dari 5 sarahan atau 5 dasar kepercayaan dalam agama Kaharingan. Nyalung Kapanduyan adalah kepercayaan bahwa Nyai Ngatala Sang Pencipta juga menciptakan sesuatu untuk membersihkan atau menyucikan segala kehidupan dari kotoran ataupun kejahatan. Selanjutnya kita akan menganalisis tentang Nyalung Kapanduyan berdasarkan 6 relevansi dalam agama-agama timur sebagai berikut. Yang pertama, dalam Nyalung Kapanduyan saya belajar bagaimana menghayati secara sadar bahwa esensi yang ilahi ada dalam segala yang ada. Bahwa esensi Ranyi Ngatala itu ada di dalam air yang diciptakan untuk menetralkan ataupun membersihkan segala kotoran atau kejahatan dalam kehidupan, dan manusia beserta dengan alam memiliki kedudukan yang setara karena saling memerlukan dan memiliki perannya masing-masing. Saya pribadi mau menjelaskan poin yang nomor 2. Jadi menurut saya pribadi, dalam Nyalung Kapanduyan ini terdapat juga respon terhadap yang ilahi berupa doa-doa, ritual, dan perilaku yang sesuai dengan hukum yang ilahi dalam rangkaian menjaga kesucian dan menghindarkan diri dari kotoran atau segala kejahatan dalam kehidupan. Saya menjelaskan poin ketiga dari nomor 3. Pembersihan diri merupakan wujud dari pengelolaan keinginan dalam Nyalung Kapanduyan. Segala kotoran atau segala sesuatu yang jahat
itu merupakan akibat dari keinginan manusia. Jadi, manusia memiliki kesadaran untuk menekan keinginan agar dapat bersih dari segala kotoran atau kejahatan dan tidak lagi diperbudak oleh segala keinginan duniawi, sehingga manusia ini dapat kembali kepada Sang Ilahi atau Ranying Hatala. Maka pembersihan diri dalam Nyalung Kapanduyan merupakan perwujudan dari respon yang layak terhadap Yang Ilahi. Yang keempat, menurut kelompok, pembersihan diri dalam Nyalung Kapanduyan bertujuan untuk menjaga keseimbangan relasi antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan sesama, dan juga manusia dengan alam. Karena perbuatan buruk manusia tidak hanya akan berdampak buruk bagi manusia, tetapi juga bagi alam dan dapat memutus hubungan antara pencipta dan ciptaannya. Yang kelima, kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak masih terjaga dengan sangat baik. Maka Nyalung Kapanduyan memiliki 3 unsur untuk merealisasikannya. Yang pertama, doa dan mantra-mantra. Yang kedua, ritual-ritual pembersihan diri atau mapapas lewu, berupa upacara yang mempersembahkan hasil-hasil alam seperti tumbuhan dan hewan, dan terutama darah itu sendiri yang merupakan simbol pembersihan dan adalah air itu sendiri. Dan yang ketiga adalah masyarakat masih terus menghidupi kebaikan dalam ajaran keharingan untuk menghindarkan diri jatuh ke dalam kesalahan atau kotoran dalam kehidupan. Yang keenam, terdapat keberagaman perbedaan yang sangat dirayakan dalam merealisasikan Nyalung Kapanduyan, yaitu adanya unsur pencipta, adanya ciptaan manusia yang merespon, dan juga adanya alam yang sebagai sarana untuk melakukan ritual Nyalung Kapanduyan itu sendiri. Dan Nyalung Kapanduyan ini dilakukan untuk menjaga 3 relasi yang berbeda, yaitu Yang Maha Kuasa, ciptaannya manusia, dan juga alam. Maka perbedaan itu sudah biasa, dan perbedaan itu tetap dapat berjalan baik untuk mencapai kebaikan bersama dalam kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 4. Jadi menurut saya yang paling saya tercerahkan dalam mempelajari tentang agama-agama timur itu di agama Malim. Kenapa dengan agama Malim? Nah, di agama Malim ini atau disebut dengan Ugamo Malim, mereka itu mampu bertahan dalam berbagai ancaman modernisasi maupun globalisasi karena nilai-nilai adat sudah tercermin dalam ritus atau peribadatan dan pemujaan mereka. Dengan kata lain, Parmalim ini tidak mudah dipengaruhi oleh yang dibawa modernitas dan globalisasi. Agama Malim ini juga mempertahankan kebudayaan Batak Toba dengan baik, dan salah satu kunci sukses dari agama Parmalim ini ialah mereka mampu mempertahankan dan menghidupi nilai-nilai adat budaya karena sudah tercermin di dalam kehidupan mereka melalui ritus atau ritualnya dalam pemujaan terhadap Debata Mula Jadi Nabolon. Selama 1 semester mempelajari agama-agama timur, saya menemukan hal baru yang mencerahkan saya. Saya terlebih khusus pada agama Shinto. Saya menemukan bahwa dalam agama Shinto ini, agama itu bukan menjadi satu pengikat kepada pengikutnya. Jadi Shinto ini tidak mengharuskan seseorang untuk melakukan peribadatan di kuil, melakukan ritual dan sebagainya, tidak. Tetapi mereka diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi dari yang saya refleksikan bahwa ternyata agama dijadikan sebagai fasilitas manusia, tetapi agama ini tidak bisa untuk mencampuri kehidupan pribadi manusia dengan Sang Ilahi. Jadi menurut saya kembali lagi kepada kesadaran manusia untuk menuju kepada Sang Ilahi dalam kehidupannya. Baiklah, bila ditanyakan apakah saya tercerahkan atau yang saya dapatkan dari agama timur sama semester ini, tentu saja saya tercerahkan secara pribadi
tentang esensi kebaikan yang ilahi itu, bahwa kebaikan Tuhan itu tidaklah terbatas, tidaklah hanya ada di satu atau dua agama, tetapi ada di semua agama. Tapi hanya manusia yang membatasinya. Dan bila semua orang menyadari hal ini seperti saya, maka tentu saja toleransi itu akan benar-benar terwujud. Tidak lagi ada agama atau golongan yang menyatakan bahwa agamanya yang paling benar, agamanya sumber keselamatan, dan agama lain yang salah. Tetapi semuanya akan mendapatkan keselamatan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, karena kebaikan itu sendiri tidak terbatas, bukan berasal dari agama. Jadi yang harus kita camkan bersama-sama adalah agama diciptakan oleh manusia untuk memancarkan kebaikan yang ilahi, dan bukan sebaliknya. Tidak ada manusia yang diciptakan untuk hidup untuk agama tertentu, tetapi agama yang untuk manusia. Jadi rayakanlah perbedaan dan capailah keselamatan dan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.